hentikan peperangan yang dosa besar. Dosa besar itu kafir, syirik, kafir. Yang dianggap li awak khawarij. Yang kejut khawarij dalam kitab yang dipegah tentang etikut yang sesat, salah satu aliran yang sesat itulah etikut khawarij. Yang mengetikat oleh mereka itu orang-orang yang mengerjakan dosa besar itu kafir. Nah, jino pertanyaan lain. Lam syurga sehingga na hamil. Nah, manusia na hamil, apakah na melahirkannya pakai banting dalam surga? Ini pertanyaan. Dan apakah dalam surga itu ada beranak? Hai dente na hamil, dente itu na melahirkan. Puna dalam surganya mana puhana? Atau adakah masuk surga seorang yang berjanggot atau tiada? Hai tahu bukan hana urun tuhai ini. Teman, berarti hana yang menjanggot. Berarti dalam surga pukul huru yang menjanggotnya hana. Hana urung yang menjanggut mudah mandu-mandu berarti mau menjanggut hana memisai hana nya pakai bannya na apa hana ya nya menan ka yang pertanyaan maka dijawabnya jawab kata kil berarti ada pendapat para ulama putra nebega tiada lam surga itu tidak ada istilah bunting hana hamil ka pakon karena adalah ahlu surga, ahlul jannah, tiada birahi akan dia. Yang sahabat pendapat ile. Karena dalam surga itu tiada birahi. Tiada birahi akan dia nya dalam surga. Sehingga tidak ada hamil. Birahinya ke nafsu syahwat. Teman jima na dalam surga. Nah kan? Nah, menjima alam surga. Nah, teman hamil, ini sabab pendapat ulama ini tidak ada. Hai buntingnya ke hamil, ka. Teman lem kata kil, ya. Nah juga pendapat para ulama, jika ada inginnya akan bunting, ada hentente yang urang. Tok dalam surga kena benar hamil ti kadang. Ya, ti dunia hamil dalam surga benar hamil ti. Tadi kedina keinginan koknya benar hamil hide. Diberi akan dia buntingnya gejok oleh Allah Ta'ala dan gepa hamil teman perleh benanak dan beranaknya pada saat yang satu jua tira urang perleh berhamil gepa hamil oleh Allah oleh hamil hana trip langsung julah yanu nah laginya memang lagi yang keinginan ladom urang hana perleh le hamil akan hana hamil le itu kiban keinginan dapat mandung gebetruk oleh Allah Ta'ala ya nyamban gepa. Nah, berarti ada pendapat para ulama lagi nya. Sebab nasib kan nam rempak kisah haji meneu yang tinggal urang dalam surga. Apabila urang dalam surga perle benaneung atau dalam dunia mesti hananeung bila Allah. Adapun jit hinaneung ino bila Allah tapi tinggal perle dalam benaneung. Gepegat oleh Allah Taala hananeung. Olian bananeungnya hana trip perle rayuk laju lagi biasa ju rayuk. Nyan pun hana trip. Karena dalam surganya hansaban lagi keadaan ino dalam dunia. Ino dalam dunia butuh proses. Butuh waktu trip baru olian baru dang raya dalam bilik medeh hana kiban keinginan katanya karena nak betruk oleh Allah Taala ya kan ada saja keinginan yang gerd kan kamana iji jadi hino ada pendapat para ulama menyatakan dalam surga juga ada hamil dan na beranak bak saat nyan jua dengan tiada payah dan pedih hana susah hana melarat kan lagi melahirkan ini dalam dunia penuh kesusahan bahkan kadang berhujung kepada kematian ini dalam dunia adapun di akhirat dalam surga tinggal itu tidak ada kemudian kata kil ya, ada juga pendapat para ulama bahwasanya Sayyiduna Ibrahim Nabi Ibrahim Sayyiduna Harun Nabi Harun masuk keduanya ke dalam surga dengan janggut keduanya nah berarti urang yang menjanggut dalam surga. Ada kena bukan mana sebab dalam surga apa muda-muda mandum hana membule lagi dalam dunia. Menyelam dunia na janggut, menyelam dunia na mese. Dalam surga hana muda balia di hurung. Tetapi nasib lagi pendapat sebahagian para ulama hino menyatakan bahwa Nabi Ibrahim dan juga seperti Nabi Harun masuk dalam surga mereka itu punya janggut. Ya, nyambang. Ka dan disebut di dalam Fatawi Syekh Ahmad Ramli Al-Kabir ya, di dalam Fatawi Syekh Ahmad Ramli Al-Kabir
su'ila an manafi'il Qur'ani lil imamil Yafi'i. Ditanyakan orang, ada pertanyaan yang lain, su'ilanya ditanyakan daripada manfaat Al-Qur'an. Ada Al-Qurannya gambar manfaat, menyesakit urung tarajah tak peruh bayi dengan seizin Allah tak pujib ataupun tak gusu'inya je kubat. Tahu lagi nya ni faedah Al-Quran. Cuman tak tegeri jino tak manfaatkan manfaat Al-Qurannya, faedah ataupun fadilah Al-Quran kepada yang lain. Nyo kena pegang. Manfaat kan banyak, mana manfaat manfaat. Ditanyakan orang tentang manfaat-manfaat Al-Quran. Bakso katanya lil imamil Yafi'i, bukan Syafi'i. Gedemanyang ba Imam Yafi, apabila mengambil seorang daripadanya suatu faedah atau daripada manafi'il Quran, ya, bagi Syekh Buni atau yang daripada Imam Sahruradi dan diamalkan dengan dia supaya binasa kampung orang yang menzalimkan hamba Allah Ta'ala, adakah berdosa yang demikian itu atau tiada? Jadi yang jadi pertanyaannya, ada kena ayat-ayat Al-Quran yang menyuta baca ayat Al-Qurannya, ya, bak saboh-saboh nanggro yang zalim nyo geputren bala oleh Allah bak nanggronya, adapun gepancu nanggronya. Jadi ta manfaat Al-Quran katanya jino, tacok ta beramal Al-Quran tersebut, ayat-ayat tersebut, adakala dengan tarikat, ada tarikat-tarikat Al-Qurannya bagi Syekh Buni yang ada tarikat Al-Quran ayat-ayat tertentu, atau bagi Imam Sahruradi. Nah, tadi lagi sama dia kena tarikat, lagi tahlil kena tarikat, lagi selawut na tarikat. Tanya tamu selawut ngen tarikat. Tamu selawut tapi dengan tarikat, na tarikat. Na ilah hadratin, na permulaan pakiban dan baca selawut. Takasat selawutnya ke baca bancu sih. Menam itu. Tak baca Yasin, Yasinnya kena tarikat saja. Tak baca Yasin bersama kebancara berancu sihi, hancur bergadah kezaliman. Apakah itu boleh ataupun tidak? Nya nak otak kata tak lake ba Allah Taala sehingga kenjik kemudarat gobnya. Tapi ini kezaliman. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Bolehkah yang demikian itu ataupun tidak? Yaitu getanya ambil manfaat dari Al-Quran, getanya amalkan supaya binasa kampung orang yang menzalimkan hamba Allah. Ya, hina naururung zalim yang dengan kezaliman ji rela hurung ubena, celaka hurung ubena. Apakah boleh kita berdoa lewat Al-Quran, ya Allah, dengan berkat surah Yasin, nepinah ya Allah sihi yang nalang kampung kamu, nepinah ya Allah kezaliman yang nalang nanggro danyo kamu, nepinah ya Allah raja yang zalim yang memerintah nanggro kamu. Bolehkah itu ataupun tidak? Adakah berdosa yang demikian itu atau tiada? Nyanlom. Yang dalam pertanyaan golom jawaban. Dan adakah yang demikian itu dikatakan sihir? Berarti tanya pih kagekun tak putih awak je ya. Nah, apakah itu sihir dikatakan yang demikian itu? Dan manfaat Al-Quran maha suci daripada dinamakan sihir. Faedah yang kita ambil, yang kita dapatkan daripada Al-Quran, tidak boleh kita katakan itu sihir. Maha suci Al-Quran itu daripada kita katakan sihir. Itu bukan sihir. Apakah itu boleh ataupun tidak? Jadi tiga tu pertanyaan ji, dah ulang tiga tu. Apabila tanya tak baca Al-Quran apa saja, surat Yasin, adapun surat Kafi dan sebagainya, takasat bancu sihi kah, bancu urung zalim kah, bolehkah ataupun tidak? Ini yang jadi pertanyaan. Jawab. Maka jawabnya gejawab, tiada berdosa diamalkan dan diperbuat dengan yang demikian itu. Tetapi makna tetapi bahkan cid diberi pahala baginya, berapa pahala. Yang kejut daerah yang musuh nasihi daerahnya. Dan nyu tampakat ju rame-rame nyu tak baca Yasin. Yasin tamatkah, Yasin fadilahkah, ataupun Yasin biasa, ataupun putih-tip subuh, ataupun putih-tip malam Jumaat, tip-tip maghrib. Pokoknya tak baca Yasin bersama, tak kasat rame-rame. Semoga oleh Allah Taala gepegada sihi dalam kampung katanya. Semoga oleh Allah Taala gepegada kezaliman yang dalam kampung katanya. Semoga oleh Allah Taala gepebinasa raja-raja zalim. Gepegadah raja-raja zalimnya. Cara terserah Allah bagaimana gepegadah raja zalim. Ini semuanya boleh dikerjakan, tidak berdosa. Jid lagi yang dalam doa. Ya, nyanjut gepegah. Nyukupkah tidak berdosa diamalkan dan diperbuat dengan demikian itu, bahkan gepegah
cit merupakan pahala terhadap orang yang kerjakan lagi nya, merupakan pahala yang. Nyamban ke bakal. Yang merupakan pahala, diberikan pahala baginya yang berpanjangan. Selama je dibacaannya sampai merupakan pahala. Yang ke sabah-sabah daerah kan gepegak menan kan masa Jumaat, malam Jumaat tanya wirid Yasin le maghrib menam itu ana mustinya. Adapun hotel-hotel lain apa maji pun malam Khamis nak kesempatan nawate yang kosong untuk wirid Yasin bersama titip minggu lagi ataupun titip support aju boleh untuk getanya laki ba Allah begadah kezaliman orang yang zalim. Bahkan karena menolong usaha pada menolakkan ia menzalimkan orang muslimin, maka yaitu seperti umpama menolakkan orang yang sa'il, yaitu getanyo talake pertolongan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala hilangkan kezaliman orang yang zalim tersebut. Nyo saban lagi getanyo dafa' sa'il tabaila hadro tu karena katrok pancuri tambang rumah getanyo iji kaimat sikin, kaimat parang, kaimat pistol itanyo pina parang ngemparang yang nak jarau tanyo putuh tak puji juta koh itanyo itu boleh, tidak berdosa karenanya adalah untuk keselamat draw hanya nak pupuh iji hai jino mesti tanyo hantar poh ji iji kana sikin si jarau ibu habis itanyo aja kan terancam nyawa tanyo bawa tanya nyen tanyo yang poh ji poh perampok apabila tanyo kan dirampok salah tapoh pencuri tanyo memang dinak todong tu nyen tidak berdosa bahkan tidak apa hana kena kisas. Yang banyak nak pupuai ji. Sama tiknya getamsilkan apabila nak urung zalim dalam satu daerah tabut Yasin sama-sama lek tanyo ternyata ngan faedah Yasin yang tanyo bacaannya gepu meninggal ji oleh Allah Taala. Yang pakiban hana berdosa. Bahkan ada pahala ke bukan? Boleh berarti. Sama tik lagi tahu si raja yang zalim nya boleh lagi nya. Kemudian wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah lebih mengetahui tah yang fasid daripada yang bagus. Artinya Allah dapat memisahkan. Getui oleh Allah Taala tah yang get tah yang naget. Jadi hana masalah yang berat. Dan lagi hadis pula sabdanya ada juga hadis Nabi nekun dalam suatu hadis wa ma adraka annaha raqiyatun wallahu fi unil abdi madamal abdu fi uni akhi. Dan tiada dinamakan yang demikian daripada sihir. Jadi karena dan lagi nahadi ke berah yang keempat bunyi hadis di nahadi tanyo jud buno tamlake ba Allah Taala dengan tabaca ayat Al-Quran semoga Allah Taala gepegadah kezaliman yang dalam nangro gepegadah sihir yang dalam nangro itu boleh dan membaca Al-Quran tersebut sehingga kena ngurungnya binasa urungnya nyan hana gekeun dengan sihir. Nyan jud lagi nyan bahkan dalam hadis Nabi empat naga begah wa ma adaraka annaha raqiyatun wallahu fi unil abdi madamal abdu fi uni akhihi. Jadi mana kena begah Allah ngebantu urung muslim ngebantu gedanyo selama gedanyo tatih bantu saudara teh. Kemudian begah wallahu fi unil abdi Allah itu dalam maunah pertolongan kepada hambanya selama berkekalanlah si hamba itu dalam membantu saudaranya. Nah saudara tanya yang terzalimi tak baca tanya surah Yasin semoga daerahnya bergepa aman oleh Allah. Lagi nak sabah nanggro yang tadi dengar tanya kadi poh kadi bantai di kafe mutu. Tadi dah baca Yasin bersama dalam doa. Bitnya dengan seizin Allah Taala gekirim pasukan-pasukan yang tidak dapat terlihat tiga mati dong kafe urung-urung yang zalim tersebut. Itu boleh. Kenapa pugat lagi kan? Dan tanyo yang kirim doa tersebutnya tidak dinamakan dengan sihir. Suila ditanyakanlah daripada Yazid anak Muawiyah, adakah harus dilaknat akan dia karena ia membunuh akan cucu Rasulullah yaitu Sayyidina Husain, atau ia menyuruh dengan membunuh, atau tiada harus dilaknatkan dia karena ia tiada membunuh dan tiada ia menyuruh membunuh dengan dia.
Dan adakah yang membunuh Sayyidina Ali yaitu Ibnu Muljam, adakah ia kafir ataupun muslim atau muslim? Nah, ini pertanyaan lom. Pertanyaan tentang Yazid anak Muawiyah. Atau Yazidnya kan pernah jadi raja di saat udip Hasan Husain. Sehingga Yazidnya raja bawatenyan nyan kan ya tidak Hasan Husain. Ya kan? Yang poh Hasan Husain di padang Karbala kena kisahnya ke masa Raja Yazid nyan. Jadi Yazidnya adalah anak daripada Muawiyah. Apakah boleh kita melaknat Yazid tersebut karena dia membunuh cucu Rasulullah? Kita laknat Yazidnya dah cucu Rasulullah yaitu Sayyidina Husain, atau Yazidnya hanaipo Husain kibansit menyuruh ia dengan membunuh. Yazidnya cuma diperintah pasukan takai iyu apa Husain. Kata boleh pertanyaan, atau tiada harus dilaknat ataupun si anjing laknat. Panjang laknat Yazid. Yazid karu Islam ti gimana cara talaknya laknat urus Islam. Tidak boleh dilaknat akan dia karena ia tiada membunuh, karena memang Yazid memang anak gepo Husain. Anak gepo Husain. Dan tiada ia menyuruh membunuh dengan dia dan geperintah untuk poh pehana. Apakah nyo lagi memang yang kejadian di yang tadi dengar tanya ke Raja Yazidnya yang poh Husain. Cuma kadang si kanggonyan poh giyu poh bak sehingga tidak boleh Yazid itu dilaknat. Ataupun punya memang Yazid itu sendiri yang membunuh Husain, apakah boleh dia itu kita laknat? Ini pertanyaan. Olehnya lom tentang pertanyaan lom. Dan adakah yang membunuh Sayyidina Ali yaitu Ibnu Muljam ataupun Ibnu Muljim? Ibnu Muljam atau yang poh Sayyidina Ali kan Ibnu Muljam kan? Anak agam daripada Muljam. Sonan ke Abdurrahman bin Muljam lagak kedenan. Abdurrahman nan ke. Hanya yang poh Sayyidina Ali. Adakah ia kafir ataupun muslim? Apakah Abdurrahman bin Muljam yang gotnya kafir ataupun Islam? Kanya yang poh Sayyidina Ali. Sangnyo Abdurrahman, nyo tak Abdurrahman nan. Abdurrahman bin Muljam. Ibnu Muljam. Je Abu Lu'lu' so thi ke poh. Poh Sayyidina Umar. Ya kan? Yang poh Sayyidina Umar nyo Yohana salah ile. Adapun sebalik ji, yang poh Sayyidina Umar Abu Lu'lu', yang poh Sayyidina Ali Ibnu Muljam yaitu Abdurrahman bin Muljam. Menyo Abu Bakar meninggal karena sakit kan? Menyo Hazrat Utsman juga dibunuh oleh awak Yahudi lah katanya, ikepung rumah Sayyidina Utsman. Yang mana Sayyidina Utsman katanya dengan membaca Al-Quran, bak surat Kahfi bak tengah teruk kana yang beda tulisan ji kana, yang ketruk bak ayatnya nekinan terbunuh katnya. Boh rame-rame dah kena ju. Ya, menyo hana salah tinggatnya lagi nya. Jadi yang perlu pegang sahabat-sahabatnya mati terbunuh dulu, mati syahid kan? Hai kena ilahnya, mati merupakan pala syahid walaupun kan syahid dunia tapi syahid akhirat. Menyo Abu Bakar kan, tengok dalam riwayat cerita Abu Bakar meninggal karena keracunan. Persihkan otak lagi keracunan uronyo kana. Keracunan yang wateh disuntik hitonuku meninggal itu. Yang kejadian Abu Bakar. Tapi Abu Bakar kan disuntik lagi orangnya COVID, disuntik COVID. Kanyan ruh berpajuh makanan. Sehingga waktu meninggal Abu Bakar bawatanya kena siratul lam yang selain Abu Bakar. Juga musiga meninggal dengan Abu Bakar karena kau yang berpajuh makanan yang ibi lewat Yahudi menyuhana salah. Ibi lewat Yahudi yang makanannya mengandung racun yang dapat membunuh setahun kemudian baru membunuh. Bitnya bak ton uke meninggal pudakan Abu Bakar dan siratul sahabat Rasulullah. 2 ke 3 meninggalnya. Yang kejut yang racun yang membunuhnya. Jangan-jangan dalam suntik itu ada, tapi jangan-jangan. Cuman mudah-mudahan jangan ada. Kemudian ke? Pulang ke kena suntik, mudah-mudahan jangan ada. Tapi boleh jadian. Karena tanya dapat membunuh si tonuku. Ya ke tanya di saat kedua ataupun 5 tonuku. Ahwate kedua hana tinggal dele, yang kedua baru terjadi pembunuhan massal, meninggal urung ubena. Rebah juga rupang yang kenya baru nyo hayata jamun, yang kenya baru ada depu ada tahun yang kalepah ataupun ada 5 tahun yang kalepah pernah disuntik. Cuma mudah-mudahan saja Allah Ta'ala gepujuh balanya bebek terjadi. Tapi boleh jadinya boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Jadi hidup perlu pegah, adakah yang membunuh Sayyidina Ali itu adalah dia kafir atau Islam? Ya, yang membunuh Sayyidina Ali
ibnu Muljam, namanya Abdurrahman bin Muljam. Maka dijawabnya, jawab ada pertanyaan kan wabah. Raja Yazid sabah benar tentang Raja Yazid yang Empoh Husain, apakah boleh dilaknat ataupun tidak? Dijawabnya bahwasanya tiada harus dilaknat akan dia. Hanjit laknat ya Raja Yazid. Hanjit tidak boleh laknat, yakni akan Yazid anak Sayyidina Muawiyah. Jadi Yazid itu tidak boleh dilaknat, seperti mensarehkan jamaah. Lagian yang kalu nesareh le saboh jamaah para ulama. Berpendapat saboh kelompok para ulama tidak boleh Yazid itu dilaknat. Walaupun kedai dalam sejarah yang terdepu ronyo legdanya, Raja Yazid itu adalah pembunuh Sayyidina Husain. Karena apa kawan? Ya, karena ditegah Nabi SAW daripada melaknat orang yang sembahyang. Orang mukmin yang berdaya. Erji orang mukmin hanya tak laknat. Bahkan kena gebah bab tentang kata-kata laknat. Orang kafir sendiri, kafir, tidroi tapi kafir apabila mutakyin tidak boleh dilaknat. Kafir baru jita laknat secara umum. Kafir laknatillah boleh. Yahudi kafir duanya kan, wa Yahudian, Yahudi laknatillah atau umum. Tapi menyesira tetap tidak boleh. Karena kata-kata laknat itu adalah kata-kata yang diucapkan kepada siro makhluk Allah, yang makhluknya dapat dipastikan asonuraka sabi. Teman tak gede uranyo nak kafir siro. Yang ijak bak tanya, apakah dapat dipastikan kafirnya mati tinggal dalam kafir? Han dapat dipastikan. Makanya tidak boleh melaknat walau itu seorang kafir. Tidak boleh, karena kamu tentai, kamu takyin. Karena akhir daripada kesudahan ji tanya hantar doa, makanya tidak boleh melaknat. Jid tak laknat kafir atau secara umum. Nyo kata-kata laknat lain hanati lain ke laknat je. Kata-kata cacian, ya kan? Putra mesti tak nakkeun kata cacian, bahasa Aceh kele kata-kata cacian. Pukul tak nakkeun kaplat, ternyata bahasa yang paling keji-keji lah. Kaplat tak kitanya. Baik kafir hanya nakkeun kafir dengan Quran Islam tidak boleh. Kaplat akhirnya ataupun pul mesti dakun. Yang kelagian yang baik kata-kata laknat. Kabengih dekat tidak boleh laknat. Hai urang yang kena laknat tidak boleh. Yang kejut nak sabuh doa yang biasa diucapkan oleh orang Aceh, walaupun nyokan sabuh doa. Yang doanya sebiah nagat hanjit tapu budidaya yang. Putra gekeun oleh orang Aceh. So yang khianat mu laknat atau draw. Nya hanjut yang kata-kata laknat itu tidak boleh. Tanya watak disakiti oleh urang, so yang khianat mau laknat atau so yang khianat mau laknat atau. Padahal bu urang Islam itu tidak boleh. Lanjutnya. Karena laknat itu cocok kepada iblis. Yang keji iblis yang nan kalan iblis laknatillah. Iblis laknatillah. Kafir laknatillah. Urang mukmin haram gedanya laknat. Karena kita berapa pun nya berempat kata-kata laknat patah ji penduduk Bona le la'ana yang ke laknat makna ji. La'ananya menyolam hukum fikah kan gekeun dengan li'an. Bab li'an sira urang inang ataupun urang agam yang kada meli'an, nyum tayu natabut tentang bab li'an. Katalah dalam kitab hukum fikah nabab talaq, nabab rujuk, nabab fasah, nabab khulu, nabab li'an nanti nabab wila, nabab li'an. Li'an yang putuh nikah hana geberempak le urang agam ngauri inangnya di dunia dan di akhirat, hang berempak le selama-lamanya. Dalam dunia hanjit le menikah untuk selama-lamanya selama haji hudud, di akhirat juga hangkang berempat oleh Allah Taala. Nyokonyo bab masalah bab li'an. Ya kejut kata-kata laknat berat sebenarnya. Walaupun danya orangnya cukup ringan lidah debat kata-kata laknat. Beok berkapu hai laknat. Hai laknat. Hai urang kena laknat. Tidak boleh. Haram hukumnya. Melaknat orang mukmin hukumnya adalah haram. Walaupun hanjit dah kena dosa kada kafir le. Baiklah mesti baiklah takkan kafir. Anda dijikun nilai. Tapi yang dosa haram hukum je. Makanya tidak boleh kata-kata laknat. Kita bukan mudah. Kata-kata laknat itu cocok kepada sabuh makhluk Allah yang dapat dipastikan dia itu kekal dalam neraka. Rumantah makhluk Allah yang kekal dalam neraka, yang ke iblis, yang ke keji je laknat. Lain hana habis buah laknat oleh Allah Taala. Makanya tidak boleh melaknat orang yang sembahyang. Ini adalah ada hadis Rasulullah. Makanya Sayyidina Husain itu tidak boleh kita laknat. Walaupun ada dengar cerita agaknya yang poh Sayyidina Ali, pernahkah? Sayyidina Yazid maksudnya. Yazid itu tidak boleh dilaknat.
walaupun dah dengar cerita goknya Raja Yazid lah yang bunuh Husain. Kita tidak boleh. Karena apa kebegah? Karena dilarang, ditegah Nabi SAW daripada melaknatkan orang yang sembahyang. Ini kata boleh alasan. Dan akan orang yang ia daripada ahlul qiblat. Tidak boleh melaknat urung-urung yang dia itu adalah ahli kiblat. Ahli kiblat nak urung yang sembahyang sama asid, orang mukmin yang masuk ini. Dan tiada menyalahi kata mutaakhirin muafakat mereka itu atas harus laknat atas orang yang membunuh Sayyidina Husain atau menyuruh membunuh akan dia atau orang yang mengharuskan dia atau yang riza dengan dia, karena maknanya daripada bab yang disebut pada hadis. Nyan berarti hina menau na pendapat para ulama boleh melaknat jut tak laknat so yang poh Sayyidina Husain. Hana gak berasa tapi musuh. So yang poh hi. Nya ke hana mendente urang. So yang poh hana gak berasa Sayyidina Yazid nyan. Yazid bin Muawiyah hana berah Yazid. Yang berasa kan? Boleh dilaknat urang yang poh Sayyidina Husain. Atau so yang kupah poh Sayyidina Husain. Yang ke urang yang sagai laknat. Atau orang yang mengharuskan dia. Orang yang pegah boleh Sayyidina Husain itu dibunuh. Atau yang riza dengan dia, riza tentang terjadi pembunuhan kepada Sayyidina Husain. Sahaja riza hanam tente. Dan pula karena makna laknat hinan lagi dalam bab disebut dalam suatu hadis. Ya, dalam satu hadis. Nah, satu hadis karena kebuka la'anallahu al-khamrata wa syaribaha wa saqaiha wa ba'iha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa hamilaha. Ya, artinya hingga akhir hadis. Hana buat arti. Hana tak boleh tanya. Gelaknat oleh Allah akan khamar. Khamar itu minuman terlaknat yang menang gekut. Jadi berarti laknat hinan baik tak pun makna lagi punau. Kalain becut makna ji karingan becut tu. Berarti makna laknat urung yang laknat, urung yang poh Sayyidina Husain, makna laknat kan laknat lagi laknat ke iblis. Ya, berarti lagi nyo makna laknat. Gelaknat li Allah Taala khamar. Khamar itu minuman terlaknat. Lalu dalam gelaknat li Allah Taala syaribaha, peminum khamar. Gelaknat li Allah Taala saqaiha, yang olah ji ya. Sakai yang derus, yang olah ji dah kena ju. So pegat khamarnya juga kena laknat pada Allah. Onyan wabaiha, penjualnya khamar dilaknat. Wa mubta'aha, pembelinya khamar dilaknat. Wahamilaha, dan urung yang edar, yang bakno bakni khamar, semuanya itu orang-orang yang kena laknat. Baik tapi makna laknat hinat lagi laknat yang dilaknat oleh Allah Taala ke kapi ke iblis. Berarti beda makna boleh. Nya kena berarti sama dengan kesimpulan dia tidak boleh diucapkan kata laknat secara umum makna laknat nya hanjit tak menuju laknat kepada pembunuh Sayyidina Husain. Tapi pada makna laknatnya adalah laknat lagi gekun oleh Allah, gelaknat peminum khamar, gelaknat pengedar khamar, gelaknat pembuat khamar. Jadinya makna laknat artinya gepegah oleh Allah Taala celaka. Nyan khamarnya minuman celaka. Sehingga celaka urung yang pegot, celaka urung jib, celaka urung publau, celaka urung blau, celaka urung edar. Ini celaka mandu-mandu. Menan berarti kan makna laknat hino putuh daripada rahmat Allah sehingga kekal dalam neraka. Kan mana ada pemakna. Tapi punya makna kekal dalam neraka, makna laknat kekal dalam neraka tidak layak kecuali itulah kepada iblis. Adapun kepada orang kafir secara umum, hanjit per individu. Nyanban berarti gepurno jawaban ji. Kesimpulan baik tidak laknat dari pembunuh. Sayang poh teman benci tersagai kepada pembunuh Sayyidina Husain. Ya, pulang yang memang nak dengar Raja Yazid ataupun so yang giule Raja Yazid. Ya. Karena urungnya urung mukmin sid hingga akhir hadis. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan tiada sabit bahwasanya ia membunuh akan dia. Ya, tiada sebut. Hana yang suatu hadis yang menceritakan ataupun satu riwayat sebuah penegah yang diceritakan bahwa Sayyidina Yazid nyokuk sebagai pembunuh daripada Sayyidina Husain. Itu tidak ada. Hana yang pegah lagi. Berarti ada kala geperintah berarti harga barang ke raja. Kan boleh jadi ke raja yang poh.
Cuma peperangan yang dihadiri oleh oleh Yazid, boleh jadi lagi kan. Dan tiada ia membunuh lah. Oh benar, tiada membunuh akan dia, dan tiada ia menyuruh dengan membunuh. Geperintah untuk guipoh Raja Yazid, Raja Husain pihana. Hana geperintah untuk Pak Husain le Yazid. Seperti barang yang mensarihkan li satu jamaah. Menan kena pegah le sabah jamaah para ulama. Ya, yang lagi berarti yang kagak pertempatkan ge husnuzan kepada Raja Yazid, berbaik sangka kepada Raja Yazid. Beda anggap Raja Yazid yang tukang poh Husain. Karenanya pudakan urung mukmin tinya, urung Islam ti. Dan sedengar daripadanya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, sebahagian daripada jamaah bunuh yang pegah beda anggap baju Yazid yang poh Husain. Yaitu sebahagian ulama di situ adalah Imam Ghazali. Dan disebut pada kitab Anwar, dan tiada harus menulis dalam kitab Anwar, tapi kitab Anwar bukan Tanwirul Anwar. Kitab Anwar, dan tiada harus melaknat akan Yazid. Tidak boleh kita melaknat Yazid, dan tiada boleh dikafirkan dia. Mengkafirkan Yazid juga tidak boleh. Maka ia bahwasanya jumlah daripada orang mukminin, karena Raja Yazid itu salah satu daripada urung-urung Islam, maka tidak boleh kita melaknat dia. Jika dikehendak Allah Ta'ala, sehingga Allah berkehendak, kakek diberi rahmat, dan jika dikehendaki, kakek disiksanya. Memang nyotit Raja Yazid yang poh, tentanya tak laknat tidak boleh. Satu Allah Ta'ala kadang sayang, sehingga hana jik dosa. Apabila Allah Ta'ala hana sayang, kakek gebi siksa. Dan menghikayahkan beberapa ia memuliakan Ali bin Husain hingga berpanjangan disebutkan ceritanya. Dan hikayah gepemulia alam Ali anak Husain, hingga bahkan berkepanjangan ceritanya, panjang cerita keturunan. Maksudkan tanda pegah Raja Yazid yang poh Husain, sedangkan keturunan Husain pun dimuliakan oleh Raja Yazid. Berarti husnuzan mentang, bagus zan. Ada keturunan daripada Husain kena Ali lau gobohnan kan? Padahal Ali ayah daripada Husain. Hai Ali, anak Saidina Ali adalah Hasan Husain. Cucu-cucu anak-anaknya nak geboh lam Ali nan. Kan berarti hino pun balik tulisnya. Ada amdek Husain bin Ali. Tapi kan ya Ali bin Husain. Ya betul ya. Dari anak-anaknya nak Ali lam gobohnan urian. Lagi tanya kan biasa saya lagi kan anak tanya tabuhnan ayah kita tanya. Ayah kita tanya Muhammad nan, anak tanya tabuhnan Muhammad lah. Jangan dah haji. Tu mah nama lagi yang sagai. Bahkan punya Imam Ghazali thonan ke Muhammad. Dan ayah ke Muhammad. Dan kakek ke Muhammad sih. Yang hendak temidanya orang. Musuh mak nan Fatimah. Anaknya pibo nan Fatimah. Cucu bo nan Fatimah hanya hendak temidanya. Tapi huruf yang ke menan ke. Hai nam berkat apanya? Muhammad bin Muhammad kayaknya. Lu memang nama-nama Muhammad punya huruf lagi Imam Syafi'i nan ke Muhammad sih. Muhammad bin Idris bin Syafi'. Jadi nama kakeknya Syafi'i dibangsakan kepada Syafi'i. Lagi nan Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail. Muhammad nan ke. Teman Bukharinya Bukhara, Nanggro Bukhara. Nya nama Nanggro. Buka. Adapun Abdurrahman bin Muljam yang kanya ti Abdurrahman. Ibnu Muljam bunuh kena. Ibnu Muljam pembunuh Sayyidina Ali, namanya Abdurrahman. Menyebenan kabutoi. Pembunuh Sayyidina Umar Abu Lu'lu. Pembunuh Sayyidina Umar namanya Abu Lu'lu. Sebab dua buahnya ragu ulun tiga ge. Hantangnya pembunuh Sayyidina Ali. Padahal pembunuh Sayyidina Ali Abdurrahman bin Muljam. Yang jadi pertanyaan bunuh, nyan Ibnu Muljam nyan Abdurrahman bin Muljam nyan, apakah dia itu kafir ataupun citra urus Islam? Yang pertanyaan bunuh. Maka ia Abdurrahman bin Muljam daripada orang Khawarij. Orang Khawarij itu orang yang cukup menentang Sayyidina Ali yang. Orang yang menganggap Sayyidina Ali itu jadi kafir, naudzubillah. Lewat Khawarijnya. Sebab Sayyidina Ali waktu sedang terjadi peperangan
igoknya gehentikan perperangan sedang berkecamuk peperangan, gehentikan peperangan. Iji tengah peperangan hentikan peperangan yang dosa besar. Dosa besar itu kafir, syirik, kafir. Yang dianggap li awak khawarij. Yang kejut khawarij dalam kitab yang dipegah tentang etikut yang sesat, salah satu aliran yang sesat itulah etikut khawarij. Yang mengetikat oleh mereka itu orang-orang yang mengerjakan dosa besar itu kafir. Yang kejut dianggap Sayyidina Ali kafir. Cukup bengeh yang ke Sayyidina Ali. Rupanya Abdurrahman bin Muljam salah siro daripada kaum khawarij. Uronyo, adakah khawarij ataupun tidak? Boleh jadi ada. Di Indonesia na khawarij boleh jadi na. Uronyo kena yang urung Islam, berkedok Islam tapi memusuhi Islam, yang khawatir tu kadang-kadang khawarij kan. Khawarij kan boleh jadian. Tapi awaknya hanya baca Quran. Cara awaknya baca Quran ngawat tayung Ahlussunnah. Cara awaknya, tapi awaknya boleh jadi yang khawarij kan. Yang kecil orangnya terpengaruh tanya. Tanah hijau anak buat tempat pendidikan yang hafal Quran. Di situ ada diajarkan ilmu untuk mengenal Allah. Nah, menyunat yang kena jikjuk. Tapi menyuhana ragu tu. Ilmu cara bersuci naik pernah ina puana. Ilmu tuturi Allah naik pernah puana. Baik tafid mantau. Memang bangga tidak kau orangnya anak tafid. Baik itu anak tanya cara ngetafid. Tapi ke Imam Prof tanjuk dia. Karena ini kan beda kebegah kan. Beda aja hafal Quran. Ngan mali murung sud atau dari elang dalam Al-Quran. Nya memang betul hafal Quran satu ibadat yang luar biasa yang kau jai fahala Nabi Allah Taala. Bahkan salah satu jenazah yang hanbruk dalam kubur adalah huruf hafal Quran, tapi huruf hafal Quran yang hafal Quran yang betul akidah. Baik salah akidah. Karena hafal Quran itu ibadat, kan syariat yang syariat atau Al-Quran. Ada salat. Kemudian asal dari Al-Quran hina semayang gebega. Masalah puasa gebega. Masalah akidah gebega. Yang kejadian syariat. Orang hafal Quran itu ibadat bukan syariat. Yang kerja hafal Quran manteng-manteng hana tamurno ilmu lagi ilmu yang perno dalam dayah tak kena ju nyan urunyan hana ilmu syariat kau nyan hafal Quran dah. Cuman betul taudip hana ilmu syariat. Yang kerja hansip ngamalim bicara hafal Quran manteng. Hafal Quran cukup gak nya luar biasa gak. Kan tak salahkan masalah hafal Quran ini. Tapi di saat salah karena hana ilmu syariat yang kini sesat manusia dulu. Ya, nyamban. Boleh jadi padahal itu adalah khawarij. Boleh jadian. Ijih benci kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kah. Jadi yang perlu pegah, hino kisah hino yang gepegah, Abdurrahman bin Muljam ternyata dia adalah seorang dari kaum khawarij yang mengkafirkan nyoho go kagak pegah lom. Yang mengkafirkan orang yang mengerjakan dosa besar. Sayyidina Ali pernah mengerjakan dosa besar, yaitu menghentikan peperangan sedang berkecamuk. Hana jadi oleh peperangan. Sehingga satu barisan dari Sayyidina Ali keluar geken dengan khawarij. Khawarij itu adalah keluar maknanya. Awak yang keluar daripada barisan Sayyidina Ali dianggap Sayyidina Ali-nya kasalah dalam ijtihad sehingga kafirlah Sayyidina Ali yang dianggap di kaum khawarij. Sehingga diutus salah siro daripada kaum khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam untuk membunuh Sayyidina Ali. Cuma yang pertanyaan pukul jika bukan. Ya, tapi belum terjawab. Cuma baru sagai gepegah dari golongan kaum khawarij. Telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ya, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya ia membunuh akan dia dengan takwil. Ya, rupanya li Abdurrahman bin Muljamnya pakai nijih sampai ipoh Sayyidina Ali, ijih na alasan ni. Mana takwil alasan ju? Ada takwilnya, ada alasannya, ada pegangannya. Pakai ipoh karena bahwasanya ia wakil daripada seorang perempuan. Rupanya dia pembunuh bayaran. Siapa yang bayar? Seorang perempuan. Hai uruwiyu suruhan ke pembunuh bayaran juga kun. Ya, rupanya ijing wakilah daripada seorang perempuan untuk membunuh Sayyidina Ali. Telah membunuh ianya Abdurrahman bin Muljam bunuh akan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Telah membunuh kan ianya Abdurrahman, ianya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bapaknya, karena mengambil kisah menurut kejadian di Sayyidina Ali pernah gepoh tiro urung agamnya
ayah daripada Tirau Rineng puno. Yang kecil Rinengnya tidak terima dia, sehingga diutus Abdurrahman bin Muljam untuk poh Sayyidina Ali. Balas dendam lah istilah. Ya, jadi rupanya Sayyidina Ali wata gepoh iyah daripada Tirau Rineng puno, igaknya karena cok kisas. Hai, kau pernah menjabat sebagai khalifah, cuman orang yang membunuh cok kisas dengan pembunuhan. Cuman kan gepoh iyah daripada perempuannya, rupanya perempuannya tidak terima, balas dendam sehingga diutus Siraurung untuk membunuh Sayyidina Ali. Yang bernama yang Abdurrahman bin Muljam, rupanya hinaan kisah pakan sampai ipoh Sayyidina Ali, yupoh Sayyidina Ali. Yang keban? Ya, sebab Sayyidina Ali pernah membunuh bapaknya si perempuannya nan. Karena gepohnya pun karena mengambil kisas. Hana bertentangan dengan agama, hana daleh daripadanya. Karena gecok kisah daripadanya, iyah si perempuan bunuh dengan takwil daripada dirinya yang tersalah takwilnya. Dengan takwil daripada dirinya yang tersalah takwilnya. Daripada dirinya yang tersalah takwilnya. Memang nak alasan ti gepo, takwilnya alasan juga ke. Yang ternyata salah alasannya. Rumahnya nak berdosa. Karena nak alasan gepohnya, walaupun ternyata salah, tapi nak alasan bakpohnya. Lagi ijtihad urung mujtahid, karena apabila pun salah, yang tetap nak pahala sabo. Apabila betul ada yang ijtihad, menempuh pahala dua boh. Yang pertama pahala ijtihad, yang kedua pahala betul. Ka. Makasanya telah mengeratkan oleh Abdullah bin Ja'far dua tangannya dan dua kakinya. Maka tiada terkejut Ibnu Muljam. Maka tatkala hendak dikerat akan lidahnya, terkejut ia. Yang kena berhenti berarti tidak boleh kita mengutuk tidak boleh kita katakan dia itu kafir. Ibnu Muljam bunuh pertanyaan pu kafir pu Islam. Jadi rupanya watai gepoh atau bunuh Ibnu Muljamnya kengkai po Sayyidina Ali. Rupanya dudo Ibnu Muljamnya ditangkap oleh Abdullah bin Ja'far dan gepoh memang karena jika kaipoh Sayyidina Ali dan gepoh juga Ibnu Muljamnya. Cara gepoh pakai ban, gekoh dua jaro dan gekoh dua kaki. Dan awak gekoh dua jaro, gekoh dua kaki, nyo awak kawarin, nyo awak je hafal Quran nyo. Awak je hafal Quran, tapi je membelot dari akidah, dari pemahaman Sayyidina Ali. Rumaji divonis Sayyidina Ali itu kafirnya. Wate gekoh dua jaro dan gekoh dua kaki, tiada terkejut Ibnu Muljam. Hana masalah sapu, hana terasa yang sapu hana. Hai dianggap dihidroi berada di pihak yang benar. Lagi tanya watai ilahnya tu, hana masalah karena dia betul itu. Icok tanya pasal dalam penjara, hana masalah. Icok tanya ikoh jaro, hana masalah. Pakon karena dia berada di pihak benar. Nyo munoku yang dirasakan oleh Ibnu Muljam. Maka tatkala hendak dikerat akan lidahnya, terkejut ia. Watai nak koh lidah, gede koh lidah. Rupanya Ibnu Muljamnya ge ilahnya di kagepoh ju langsung dah kena ju. Koh jaro ge koh kaki. Hana masalah, hana ya ipi. Watai ke gede koh lidah kata terkejut ni. Hai terkejutnya tak kenju ya. Kai itulah adam je baik koh lidah. Terkejut ia sebab hendak dikerat akal lidahnya. Pukuh ia kan ke ia terkejutnya dan berkata ia, putra ikun li Abdurrahman bin Muljam, bahwasanya aku benci bahwa aku lalu satu saat daripada hari dan tiada aku menyebut di dalamnya nama Allah. Ikun li Abdurrahman bin Muljam, lun hana lun galak apabila lun lewat satu saat daripada setiap hari-hari dengan tidak menyebut nama Allah. Jadi menyorong nekoh lidah lun hanjit le lun sebut nama Allah. Yang kejit hai bikau. Yang pertanda putra le kan urang god maksudnya urang beriman kan urang kafir. Sehingga hanjit akan kafir berarti. Kak lagi yang kisah ni. Nyo pukul na jawaban kegerhana truk sit. Bak jawaban apakah dia kafir ataupun bukan. Etno ile yang lagi yang pegang. Berarti tanda dia adalah orang Islam. Cuma negeri Islam yang kamu membelot daripada Sayyidina Ali.
Sehingga jadilah mereka itu orang yang keluar daripada barisan Sayyidina Ali, bahkan mengutuk Sayyidina Ali yang cuma ke masalah li Allah kibang berlaku kanji hanya wallahu alam atau tanya yang jelas hidayahnya awak hafal Quran yang duman awak khawarij nan. Nah, awak juga hafal Quran cuman baik akan khawarij jino. Khawarij jamun cuman jino ada tahu boleh jadi. Nah, jadi si hafal Quran. Ka, nyan kabeh pertanyaan dan jawaban. Suila radhiyallahu anhu pertanyaan lain. Tiada barang yang jatuh daripada orang yang awam daripada kata mereka itu tatkala kedatangan kesukaran dan kesakitan, ya Sayyidi ya Rasulullah, atau Syekh Fulan dan yang seumpamanya, daripada teriak minta tolong dengan anbiya, dengan mursalin dan aulia Allah yang salihin dan ulama. Maka adakah harus yang demikian itu atau tiada harus? Dan adakah bagi mursalin dan anbiya dan aulia dan salihin dan masyayikh menolong kemudian daripada mati mereka itu? Apa yang terlebih rajih pada demikian itu? Nah, menurut pertanyaan ditanya kan pada susah kan biasa. Tak panggil-panggil, ya Rasulullah, ya Allah dengan berkat syafaat Rasulullah nepinah dia penyakitnya. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ataupun Syekh Fulan dengan keberkahan Syekh Fulan nepinah ke dia, ataupun si syekhnya naju, wahai guru ni bantunya kamu kasusah, ya Rasulullah ni bantu kamu, ataupun urun saleh, nabi-nabi, rasul-rasul, aulia-aulia Allah, ulama-ulama, apakah boleh getanya berdoa laginya ataupun tidak? Sebab biasa orang Islam atau berdoa tetap pegangan ba Allah Taala, walaupun gajan melalui syekh ke. Ya Allah dengan berkat gurai kamu, Nabi nyo kamu, Nabi berpulih, Nabi bertenang udip, Nabi baik masalah lah udip. Pokoknya macam-macam lah. Kan yang biasa tanya menan. Dengan berkat Rasulullah, dengan berkat para nabi-nabi, menyo sebahagian orang dengan berkat masyaikhul kiram ke. Nyo syekh lagi nyo berkat. Masyayikh yaitu makna masyaikhul kiram, gurai-gurai yang mulia. Dengan berkat gurai-gurai kamu yang mulia, demi Allah, Nabi kepada kamu, nepeglah daripada kesusahan dan balanya. Nyan lagi nyan cara berdoa bolehkah ataupun tidak? Nyan pertanyaan ni. Ya, boleh atau tidak? Pendapat yang rajih itu bagaimana? Olehnya nalam macam tu. Dan masyayikh menolong kemudian daripada mati mereka itu. Nah yang pegang syekh-syekh nyandu dapat gebantu kesusahan urang tip. Gebantu urang yaudip. Padahal orang kan meninggal ke? Orang yang kan meninggal tapi dapat gebantu dalam tanya yaudip. Apakah itu ada pukuhnyo laginya yang rajih, yang kuat punyo laginya ataupun kan? Ya, kak. Maka dijawabnya, dijawab daripada pertanyaannya dengan bahwasanya minta tolong dengan anbiya dan mursalin dan aulia dan salihin harus boleh. Kenapa? Dan hana pergi buka tidak boleh hanya laki bantu ba urungnya. Sebab ada pita kun dak laki bantu ba urungnya, boleh jadi le Allah kirim urungnya untuk laki untuk gubi bantuan ke katanya. Kan boleh jadi sit. Cuman itanya dalam akidah tanya pakiban. Yang bi bantuan tanya tetap Allah Taala walaupun kirim urungnya. Kan laganya kan hanya memberi bekas makhluk. Nya laganya kan. Jadi boleh ke pegang. Dan adalah bagi mereka itu tempat minta tolong kemudian daripada mati mereka itu bahkan jid laki bantu ba urunyan tapi tanyalah akidah dengan seizin Allah Taala sid karena mukjizat anbiya dan keramat aulia tiada putus dengan mati mereka karena keramat aulia dan mukjizat para nabi dengan sebab mereka itu wafat meninggal nyohan gadah tetap mentengna keramat dan kemuliaan urunyan adapun mukjizat dan tetapna yang hal lagi mesti buat udip. Tajak Pak Sirau Syekh, wahai Syekh, ni Raja IBU. Nyuigo sakit hat, Raja IBU kan terlakai bantuan pokoknya, pertolongan terlakai pokoknya. Tapi dalam akidah saya pakai ban. Yang bi Allah Taala kan sebab saja. Bersih kita sakit tajak pada doktor tak mau ubat. Ajin pada isal, ni bi ubat IBU, nya sakit tak igo, sakit tak ulel, sakit tak perut dan sebagainya. Kan terlakai ubat pokoknya, kan terlakai bantu pokoknya. Yang putruk tetap Allah. Nya menanti salah akidah tu. Kita terlakai ba urunyan bantuan, bolehkah ataupun tidak? Boleh. Kan suatu pelanggaran yang kerja kita jawab kubu ya Allah dengan berkat gurai kamu nabi Allah kamu yang lakai kembali Allah Taala teman perantaraan saja ngurunyan jadi hanya takkan syirik hanya takkan dosa aja kan kan lakai bak kubu ya ka nyo gebega karena
Mereka itu urung-urung salehnya, adapun para nabi, keramat mereka itu dan mukjizat mereka itu tiada putus dengan sebab mati mereka itu. Adapun anbiya, maka mereka itu hidup di dalam kuburnya, sembahyang mereka itu dan haji mereka itu nya haida bayang kaidanya pakiban ke bila Allah kala urangnya hana betul-betul ibadat ke semayang mentang kiban wallahu alam gepubut ibadah haji otak kata otak haji seperti barang yang datang warid bagi beberapa akhbar. Nah tutur lagi yang khabarnya boleh jadi hadis, tutur Rasulullah sendiri boleh jadi tutur para sahabat, bakal lagi yang ada dalil kena pegang. Dan jadilah menolong itu mukjizat baginya, dan juga bantu urung-urung yang kesusahan, dan bantuan tersebut merupakan suatu mukjizat daripada mereka. Berarti jut udip mereka itu yang kejit ajak bak urang yang kejit menjelang kita lain ke begah dan kita kasyful ghaibiyah bak masalah ajak bak kubu auto bak kubu tanya berpenuh adab karena urangnya getepu oleh Allah Taala lebih-lebih lah punya kuburan urung saleh ulama-ulama persik lagi kita tak bertamu bak rumah ulama kibar lagi ilmu yang hana adab tu menan ke tajak ziarah bak kubu yang nak ulama inan yang lagi yang beradab tik tanya baca salam tak kirim fahala ke goknya. Adapun syuhada demikian pula ia hidup di dalam kubur seperti barang yang dilihat dengan nyata datang berperang pula dengan kufar. Nya urang yang udip ti para syahid, syuhada, urang mati syahid, nya urang yang udip ti dalam kubur. Nya udip lagi takalan ni tanya gejak mu perang dengan kafir-kafir yang mana mata udip gini. Kiban wallahu alam. Yang kejit betul dan kepegah dalam kitab Kasyful Ghaibiyah, urang-urang yang saleh dalam kuburnya saling silaturahmi. Yang kejap ada kita yang hana alam lain, tanya tengok akan tertamang dalam alamnya. Tapi menyertanya berdosa, tanya tengok tak terima azab. Menyertanya ahli taat, ahli ibadat, tanya tengok gembira, tanya saling silaturahmi dengan urang-urang dumidih dalam kuburan. Dalam alam gaib, cara hak ida bayang kaitannya bagaimana cara, tapi yang kelagannya ada datang khabar. Khabar boleh jadi hadis Rasulullah ataupun tutur para sahabat Nabi. Hadis Rasulullah mungkin tu. Ya, nyamban ke berah. Adapun aulia, para wali, maka iaitu karamat bagi mereka itu. Nyaurian ti karamat ke? Maka bahwasanya kata ahlul haq, bahwasanya jatuh daripada aulia dengan kasat dan tiada dengan kasat pekerjaan yang mencarikan bagi adat. Nyo guna pegah menyo aulia-aulia Allah juga demikian. Kiban makna juga demikian, juga gepudip oleh Allah Taala dan mereka juga dapat menolong manusia-manusia yang lain. Dengan keramatnya maka kata ahlul haq, para ulama-ulama tauhid putra nebegah, bahwasanya jatuh daripada aulia dengan kasat dan dengan tiada kasat pekerjaan yang mencarikan bagi adat. Makna perkara pekerjaan yang mencarikan bagi adat adalah keramat. Ini para waliullah gaknya gebi keramat oleh Allah Taala, ada kala gekasat lah mati untuk pulan. Adapun hana kasat tetap nak keramat. Lagi mesti keramat gaknya hana bulut ada gejak laujun. Nya walaupun hana gemaksud sapu pi. Hana wate gena gejak laujun hana gelakai ba Allah ya Allah baik bulut. Hana gelakai menan. Adapun hana baca doa-doa untuk baik bulut. Hana menan. Hana kasat sapu tetap karena nak keramat hang bulut. Mono ke bantuan dapat diberikan kepada orang yang laki bantuan bagi bak mereka pada para wali-wali Allah. Ya, nya lagi yang ke tak baca tu. Dan dilakukan Allah Ta'ala dengan sebab mereka itu disampaikan hajat ya. Tak laki bantu kan, tak laki tolong buat orang yang tak kirim pahala BO dengan berkat orang yang Nabi Allah pulang-pulang dengan betul keperluan kita yang hajat kita yang Nabi lah Allah Ta'ala. Yang pertolongan yang sesungguhnya datangnya dari Allah, cuma perantaraan sebab-sebab, beda ke perantaraan sebab-sebab kan. Yang betul oleh Allah Ta'ala hajat karena adalah yang demikian itu pekerjaan yang mungkin, tiada muhalun mustahil. Yang perkara yang mungkin yang Allah Taala, yang kan perkara yang mustahil untuk betul hajat kitanya bagi tiap-tiap ada. Inilah kelakuannya. Titik yang memang yang dikehendak oleh Allah Taala untuk truk itu boleh. Truk hanya bukan perkara mustahil. Menunggu kelakuan mereka itu dapat membantu uru-uru Yahudi. Maka tanda adalah pekerjaan itu sudah dilihat akan jatuhnya ialah tanda harus. Karena memang pernah tahu keramat-keramat urangnya na wata udip ge
dan mati-mati juga hangga puputuh oleh Allah tetap nasid. Seperti yang telah dicerita datang Sungai Nil dengan dijatuhkan surat Sayyidina Umar. Nyo kena pegah keramat urung-urung yang dikasihi oleh Allah Taala, urung-urung dekat dengan Allah. Lagi datang Sungai Nil. Makna datang kan itu bid'i ya. Pondile hanai katho. Kruang Nil katho bak masa khalifah Sayyidina Umar pernah tu kan. Jadi kirim surat dari Sayyidina Umar. Gepegah oleh Sayyidina Umar, cak suratnya saya ti dalam kruang. Ya, jadi dalam kruang yang enggak ancam kruangnya oleh Sayyidina Umar. Itu bid'i ya. Akibat Sayyidina Umar kata, enggak ancam kruangnya gitu perintah bak kruang itu bid'i. Lagi masa Sayyidina Umar waktu itu apu Madinah hanya pi habis pelit urung apunya, hana menaik itu apunya. Nyo tanda kiamat sehingga juga akan tu apu paling raya yang dalam dunia itu bid dari daerah Yaman ke bah. Apu dari daerah Yaman yang bersapat urung mandum bak sabah tempat geken masyar. Tempat musapat manusia dung kenang. Nah, sehingga akan terjadi lagi kan ke bah. Nah, bak tanda-tanda kiamat ini. Jadi yang ke diceritakan datang Sungai Nil dengan dijatuhkan surat Sayyidina Umar. Nya lagi nya. Jadi pertanda bahwa ada keramatnya kan hana. Gebila Allah dan waktu meninggal gonya keramatnya juga putus. Mereka itu dapat datang juga membantu memberi pertolongan kepada manusia yang udip. Yang kejut urung-urung awai, urung-urung saleh awai. Mesti diberikan waktu gekun kitab. Hana mufhum dari kitab, gerabitah aju gure. Pengarang kitab aju. Mesti so karang kitab. Karang kitab Ibnu Hajar mesti. Ibnu Hajar penena malam. Ratusan tahun kah. Bahkan kadang pun natruk ribe, bahkan natruk ribe. Ratusan tahun kah meninggal ke. Gerabitah aju. Kiban ke mufhum ini lam tutu koknya nyo. Nyentuk rohaniyah koknya. Roh koknya. Kan dia tamang bak tanya. Lagi urung tumbuh tamang nyolong Syekh Abdul Qadir Jalani. Hana tamang lamurung iji. Dia kena enbab belum je. Nya kadang jen-jen teh tamang pokoknya. Jen karin sampai iji. Jen pendamping, jen karin ya maksudnya. Kan roh urung kan roh urung kam meninggal je. Karena roh urungnya hana tamang-tamang le bak urung lu yaudep. Cuma dapat memberi bantuan dengan seizin Allah Taala. Sehingga gebi bantuan kepada urung yang baca kitabnya yang hanjit gile, jut ke baca kitab belum. Hanya ada kalau urung saleh lagi kan dapat putakeun gerabitah pegat ikatan dengan pengarang kitab. Karena kitab mesti lagi nyo tanya so pengarang kitabnya nyo pengarang kitabnya menjadi gure katanya. Dia tabut kita koknya kata tung ilmunya gure tu. Eganya sampai tu pada Rasulullah. Cuman di saat urung semubutnya hendak dupu baca ali, gerabitah, gebaca Fatihah, gekasat. Semoga buduk surah kibat yang maksud dari lagi yang ditulisnya. Memang dengan seizin Allah Taala gebantu. Truk yang bantuannya. Yang kan juga keramat, urung-urung yang keramat. Sampai kamu meninggal, mantengna keramat. Ya, nyambat. Yang kejut, yang kan suatu perkara yang mustahil yang boleh jadinya. Ya, oleh yang lam dan cerita Siti Maryam. Yang ke contoh keramat lam menurut berah. Siti Maryam kan demikian juga kan? Kadang berah. Salah satu bayi yang dapat berbicara pada waktu kecil adalah Siti Maryam. Kan Nabi Isa menteng. Siti Maryam juga salah satu bayi yang dapat berbicara pada waktu kecil. Ada masa udip Siti Maryam yang menjadi Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dengan Siti Maryam mentang family ke. Nabi Zakaria melahirkan anak yaitu Nabi Yahya, Siti Maryam melahirkan anak yaitu Nabi Isa. Kedua-duanya itu jadi nabi dan rasul. Jadi yang perlu pegah liyah daripada Nabi urungsi daripada Siti Maryam bernazar menyona anak ge yaitu ge wakaf je bahasa katanya ke Baitul Maqdis, masjid yang direbut oleh kafir orangnya di Palestina. Ke masjidnya ternyata awak tai lahir anak ka inang ke mengadu ba Allah ya Allah anak inang ke bancaranya anak inang jut temannya ke bila punya bahasa katanya ke bila semujid yang ke wakaf semujid dah nawawa ju berarti gitu bosit ada pi anak inang gitu boslah nazar sehingga Siti Maryamnya kan hinan lam mihrab ke sampai dalam semujid gebegleh semujid kera watai nauru ge wate gebuka sampai tempat le Nabi Zakaria dia tu hanya cerita tentang Siti Maryam antuk watai hana urung le geteun gak pegleh mandum tu kana urung ge alam watai berhead ge geminah dari semujid gejak bakcik ge hana jauh dari masjid watai kaluh ge mana rafa hadas besar dari headnya ge walam semujid. Jadi yang perlu pegah pajan ka gejuk kenan gewakaf Siti Maryam kena semujid kan watai karaya ge watai mantang bayi merah nyan ge kebah hidayah tu le Nabi Zakaria
Nabi Zakaria getamong lagi kalan hina bak tempat Siti Maryam. Gekalan karena makanan buah-buah kaya karena hinan. Saya kan roh getanyong Nabi Zakaria bak Siti Maryam. Karena kisah dalam Quran, haza min indillah gejawab di Siti Maryam. Getanyong pane buah kaya nyodum, makanannya gejawab haza min indillah. Nyo atanya mandum-mandum adalah ata kiriman Allah Taala. Jadi yang pernah kena berah itulah mukjizatnya. Nah, apa dah keramat. Ha, nya pernah berkata punya mukjizat ba rasuliji. Nyo kan ba rasul hana keun mukjizat. Ka keramat keun. Ha, jadi bayi yang dapat berbicara pada waktu kecil tidak hanya Nabi Isa. Ha, bahkan le bayinya. Munyo hana salah 7 roh sakai. Kabeh tua temu 5 roh, 2 roh yang ingat Nabi Isa indah. Oh lero ingat Nabi Isa, Siti Maryam, bayi yang wate kejadian Yusuf dan Zulaikha. Nyan bayi yang nalayun yan sebagai saksi yan. Nyan juga bayi yang dapat berbicara pada waktu kecil. Oh sirotik lom, bayi yang saksi kepada Jurej. Yang Jurejnya kan tira urang yang saleh, yang koknya ke ibadat kero sabi-sabi ke ibadat. Tro urang tira urang yang cukup tari yang ia laki mukawin dengan Jurej hang getem. Di rayu Juret bui mudina nguri nongyan nya hang getem tikoknya sehingga ji putu hasai ia mudina ngan tukang gembala kambing sehingga hotel lahir anaknya sehingga kan terfitnah Juret ia pegah debak urung du mereka hamil perempuannya bahwa Juret je yang tukang yang mudina ngenji sehingga ji hamil gekul le Juret sehingga Juretnya ke icok le masyarakat ipoh menyebabkannya sampai babak belur tapi sampai gekul le Juret nyopreh le wate lahir bayinya tatanya yang soyah ji wate lahir bayinya Juretnya sira urung saleh ibadat-ibadat kero ke wate lahir bayinya getanya yang bak bayinya sehingga pegah yang yahji adalah yang tukang rabi-rabi kambing yang kenya baru jelas nya berarti bayi yang dapat berbicara pada waktu kecil. Nah, jadi nasi kitab Jawa nak kitab hinan nak cerita hinan anda 7 roh bayi-bayi yang dapat berbicara pada waktu kecil. Ah, demang kabeh anak tak ingat dalam, tak iji tak ulam dia nak ceritanya. Jadi salah satunya itulah Siti Maryam ada ceritanya. Dan lainnya, dan nurul ilm yang ada keramat. Yang kedua putra lainnya. Urang yang keramat kan wate udep ke keramat. Wate meninggal ke nasi keramatnya. Sehingga dengan keramatnya dapat gebi pertolongan kepada kitanya. Dapat gebi bantuan kepada kitanya. Jit laki bantuan bagoknya. Cuma walaupun tak laki bantuan bagoknya, persih lagi kita tak laki bantuan bak urung, nabi lo mutang peng BO, nabi lo mutang ber BO nya kan tak laki bantuan bagoknya. Tapi kan semuanya itu seizin Allah Taala mana-mandum. Yang menanti baik salah akidah tu. Intaha abihnya cerita tersebut gecok daripada Fatawi Syekh Ahmad Ramli Al-Kabir. Ya. Ya, nya eno mendangnya. Kadang tu nak pertanyaan eno mendang suila radhiyallahu anhu wa nata tanda. Kadang tu nak pertanyaan-pertanyaan mubat ibu. Ya, suila radhiyallahu anhu.